Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa rakkal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini masih dalam rangkaian ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah yang kita lakukan pada kali ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti bisa meningkat ibadahnya dan juga semakin baik akhlak kita. Kemudian kedua, salawat sering salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai di akhir zaman kala. Pemirsa UNA TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sedikit tentang Ramadan, bulan taubat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan itu memiliki banyak nama. Yang sering kita dengar adalah Syahrul Syam atau bulan puasa, karena memang dalam bulan Ramadan diwajibkan bagi kita umat Islam untuk berpuasa 1 bulan penuh. Samping itu juga ada Syahrul Sabar, di mana kita berlatih untuk kesabaran. Ada Syahrul Quran, karena kita lihat bahwa dalam bulan Ramadan juga diturunkan pertama kali Al-Quran, terutama di hari-hari Lailatul Qadar. Juga ada Syahrul Tarbiyah, karena dalam puasa Ramadan kita dilatih untuk banyak hal, sabar, syukur, dan sebagainya. Nah, juga dalam bulan Ramadan dikenal dengan istilah Syahrul Taubat atau bulan Taubat. Karena memang dalam bulan Ramadan inilah momentum yang tepat bagi kita untuk taubat dan memperbaiki diri masing-masing. Pemirsa UNA TV yang berbahagia, sebenarnya yang harus kita pahami tentang taubat adalah kaidahnya menyegerakan. Artinya kita tidak perlu menunggu-nunggu dan tidak perlu menunda-nunda dalam melakukan taubat. Artinya ketika kita melakukan kesalahan dan kemudian kita sadar bahwa itu salah, maka kita harus segera melakukan taubat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegera menuju ampunan Tuhanmu. Ini menjadi dasar bahwa kita harus kemudian menyegerakan taubat kita. Jangan ditunggu-tunggu. Dan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Jadi taubat yang kita lakukan bukan sekedar taubat sambal, tapi taubat yang benar-benar taubat yang sesungguhnya. Allah juga berfirman, kenapa kita harus bertobat? Karena firman Allah menyampaikan Allah itu sesungguhnya mengharapkan manusia itu masuk ke dalam surganya, bukan kepada nerakanya. Sebagian surat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Dan Allah menyuruh kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Jadi artinya bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita kepada surga, bukan kepada neraka. Makanya di hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya
surga itu diberikan kepada manusia yang mau. Gitu. Akhirnya ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, memang ada ya orang yang nggak mau tentang surga, nggak mau dimasukkan ke surga? Ternyata ada. Makanya kemudian nggak berlebihan ketika Allah mendefinisikan siapa itu setan. Setan itu kan adalah yuwaswisu fi sudurinas, kata Allah dalam surat Anas, yang memberikan rasa was-was dalam diri manusia. Siapakah yang memberikan rasa was-was dalam diri manusia? Mereka adalah minal jinnati wanas. Mereka adalah dari golongan jin dan manusia. Ini kenapa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sangat sayang kepada hambanya sehingga kemudian pintu tobat ini dibuka. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, dikisahkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu sangat bahagia ketika ada seorang hamba yang bertobat. Disebutkan, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan tobatnya hambanya ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang menunggu untanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus, lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minuman. Kita bisa bayangkan dalam gurun Sahara yang sangat luas, tandus, gersang, tentu juga panas. Kemudian unta kita itu membawa lari makanan dan minuman kita. Tentu orang itu putus harapan untuk mendapatkan kembali untanya, kan gitu. Hopeless lah, kan gitu. Kemudian di tengah keterputusasaan itu dia menghampiri sebatang pohon, kemudian yang rindang, kemudian dia berbaring di bawah keteduhannya karena telah berputus asa mendapatkan untanya lagi. Ketika dalam kondisi demikian, tiba-tiba dia mendapati untanya itu telah berdiri di hadapannya. Kita bisa bayangkan betapa orang yang dalam kondisi seperti itu sangat bahagia. Lalu dia segera menarik tali kekang untanya itu sambil sangat bergembira sekali. Ini hadis riwayat Muslim. Inilah gambaran bahwa Allah itu lebih bahagia ketika ada hambanya yang tobat dibandingkan dengan orang yang dalam kondisi seperti itu tadi menemukan kembali untanya. Ini sebagai salah satu bentuk betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa Unla TV yang berbahagia, sesungguhnya ada dua tipe dosa secara ekstrim. Nah, sebelum kita bahas tentang dosa secara ekstrim ini, sebenarnya kalau kita lihat apa sih sebenarnya makna dosa? Yang kita benar-benar nanti ketika membahas makna dosa itu, kita paham bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu salah. Maka secara sederhana, yang dimaksud dengan dosa itu adalah ketika kita melakukan itu kita merasa nggak nyaman. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu semuanya itu terlahir sesuai dengan fitrah. Gitu. Artinya ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka hatinya tidak merasa nyaman. Dan yang kedua, dia juga tidak merasa nyaman ketika orang lain melihat dosanya. Makanya salah satu bentuk sayang Allah kepada manusia ini juga salah satunya adalah memang Allah tidak akan mengumbar dosa yang kita lakukan kepada siapapun. Makanya kalau ada kemudian orang yang mengumbar dosanya, berarti dia sudah lewat dari batas-batas kemanusiaan. Dia bermaksiat kepada Allah SWT, tapi kemudian dengan bangganya dia expose, diviralkan melalui medsos dan sebagainya, sehingga kemudian orang-orang bisa melihat dosanya. Maka dia sudah tadi melampaui batas-batas kemanusiaan. Nah, terkait dengan dosa tadi itu, maka ekstrim yang pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Merasa sangat besar, kemudian bingung bagaimana bisa bertobat.
Nah, ekstrim yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya itu mudah terhapus. Dan juga merasa bahwa yang penting kalau bukan syirik, dosa kecil bisa dihapus. Sehingga kemudian apa? Baik ekstrim yang pertama maupun ekstrim yang kedua sama-sama menunda tobat. Ya, karena tadi yang pertama merasa bahwa dosanya besar, nggak mungkin untuk bertobat, maka kemudian ya sudah tobatnya nggak usah apa nanti aja lah kan gitu. Dan yang kedua, bahwa merasa bahwa dosa kecil itu mudah dihapuskan, maka kemudian udahlah ntar aja kan gitu. Nah, padahal seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa kita harus tobat itu bersegera. Kita bisa mengambil contoh, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian orang ini mendatangi seorang ahli ibadah, bertanya, apakah kira-kira saya ini yang sudah membunuh 99 orang itu bisa diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa kata orang ahli ibadah tadi? Kamu sudah membunuh 99 orang, maka dosa kamu tidak terampuni. Nah, ketika mendengar itu semakin marah orang tadi dan akhirnya dibunuhlah ahli ibadah tadi, sehingga genap 100 orang yang dibunuh. Tapi orang ini memiliki semangat yang luar biasa untuk bertobat. Kemudian didatangilah ahli ilmu. Ditanya, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira bagaimana saya bisa bertobat ataukah tidak? Kemudian kata ahli ilmu tadi, kamu bisa bertobat. Silahkan kamu pergi ke suatu tempat di sana, nanti di sana kamu akan bisa melakukan tobat dengan baik. Kemudian orang tadi melaksanakan apa yang disampaikan oleh ahli ilmu tadi, berjalan ke lokasi yang disampaikan tadi. Di tengah perjalanan, ternyata orang tadi meninggal. Nah, ketika orang tadi meninggal, maka malaikat rahmat dan malaikat azab kemudian berselisih paham tentang orang ini akan dibawa ke surga ataukah neraka nanti ketika di hari akhir. Nah, kenapa mereka berdebat? Karena malaikat azab mengatakan bahwa orang ini sudah membunuh 100 orang. Karena membunuh satu orang saja itu kan dosanya sangat besar sekali. Apalagi ini sudah 100 orang yang dibunuh. Maka ya dia tempatnya neraka. Sedangkan malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini dalam kondisi perjalanan menuju taubat, kan gitu. Sehingga orang ini meninggalnya dalam kondisi yang memang sudah punya niat dan melakukan ikhtiar untuk lebih baik. Sehingga orang ini patutnya ada dibawa ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang lain untuk menengahi masalah tadi dengan cara untuk diukur kira-kira jarak dari tempat ahli ibadah tadi, ahli ilmu tadi itu ke tempat orang tadi meninggal, dan tempat orang tadi meninggal ke tempat yang dituju itu seberapa. Maka nanti jarak yang lebih panjang itulah tempatnya. Artinya kalau misalkan berjalannya sudah lebih panjang dibandingkan dengan akan yang dituju, berarti dia nanti masuk surga. Tapi kalau ternyata jalannya baru sedikit dan yang dituju lebih panjang, maka dia nanti akan masuk neraka. Dan ketika diukur, ternyata jarak yang telah ditempuh orang tadi itu ternyata lebih panjang dibandingkan dengan jarak yang belum ditempuh. Sehingga orang tadi atas izin Allah diampuni dosa-dosanya dan nanti akan bisa masuk ke surganya. Nah, inilah bentuk bahwa bertobat itu harus segera. Maka dari itu kita harus segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat sebelum terlambat. Jadi batas atau
waktu paling akhir bagi seorang itu untuk bertobat adalah ketika hamba itu sekarat atau sakaratul maut. Sehingga harapannya sebelum sakaratul maut itu terjadi di kita, ketika kita memang sudah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka segeralah kita bertobat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuwargih. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba selagi ia belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Tobrani, Ibnu Hibban, dan hadis ini hasan. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat. Demikian itu terjadi sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti itu. Ketika malam Allah memberikan ampunan bagi orang yang bertobat ketika mereka melakukan kemaksiatan di siang harinya, dan di siang hari Allah memberikan ampunan bagi manusia yang malamnya bermaksiat dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Una TV yang berbahagia, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah sesungguhnya kemudian bagaimana agar tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi disampaikan bahwa secara singkat ada 3 langkah dalam kita melakukan tobat. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Nah, 3 hal ini adalah ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika dosa yang kita lakukan adalah berkaitan dengan hak manusia, maka syarat tobat ditambah dengan 1 lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Secara sederhana, ya minta maaf. Sampai kemudian orang itu memaafkan. Kalau kita berutang, maka ya kita sampaikan, kalau memang benar-benar nggak sanggup, ya bagaimana caranya? Apakah kemudian akan dicarikan bantuan, ataukah yang memberikan pinjaman mengikhlaskan, dan sebagainya. Yang jelas, ketika kita melakukan dosa atau maksiat kepada manusia yang lain, maka syarat tobat agar diterima adalah membebaskan diri kita dari hak manusia yang telah kita langgar tadi. Pemirsa Una TV yang berbahagia, nah sebenarnya bagaimana kaitannya antara Ramadan dengan tobat tadi? Maka kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah menyampaikan, barang siapa melakukan puasa bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mencari ganjaran, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi yang penting ketika kita berpuasa itu benar-benar karena iman dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosa kita di masa lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, salat 5 waktu, ibadah Jumat hingga Jumat berikutnya, ibadah Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu itu, asalkan dosa-dosa besar dihindari. Hadis riwayat
muslim. Dan juga puasa adalah perisai yang melindungi pelakunya dari keburukan. Kemudian di hadis yang lain Rasul menyampaikan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan ini berarti qiyam itu kan berdiri ya. Berarti berdiri itu bukan hanya berdiri untuk kemudian jalan-jalan ke pasar, ke mall dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi dalam hal artinya adalah ibadah puasa, sholat atau mungkin taraweh kan gitu. Ya. Jadi ketika siapapun yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ya. Sehingga taraweh ini sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau kita kemudian tertinggal sholat taraweh di masjid, sangat-sangat dianjurkan atau diupayakan, bahkan Rasulullah juga sebenarnya melakukan tarawih itu sebagian besarnya juga di rumah. Makanya mungkin karena kadang ada buka puasa bersama atau hal-hal yang lain yang kemudian kita itu menjadi terlambat atau tertinggal sholat tarawih, maka lakukanlah sholat tarawih itu sendiri di rumah masing-masing. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada malam yang disebut dengan malam Qadar. Al-Qadar adalah artinya kemuliaan. Sehingga Lailatul Qadar atau malam Qadar adalah malam kemuliaan. Barang siapa yang qiyam berdiri, sholat, beribadah pada malam Al-Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Makanya mumpung ini juga masuk dalam 10 hari yang terakhir, saya menghimbau pada semua pemirsa Unila TV dan juga pemirsa yang lainnya secara umum, dan juga terutama diri saya pribadi dan keluarga, untuk mengoptimalkan 10 malam yang terakhir ini untuk meningkatkan ibadah kita. Bukan malah kendor, bukan wah ini sebentar lagi lebaran, belum beli baju baru dan sebagainya, itu tinggalkan dulu. Kejarlah ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, agar apa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, banyak cara kita melakukan tobat, banyak juga waktu, terutama waktu-waktu yang mustajab yang mungkin kita bisa optimalkan untuk melakukan tobat, dan juga ada bacaan-bacaan tobat itu juga beragam. Jadi bacaan tobat itu tidak hanya astagfirullah saja, ya Allah ampunilah aku. Ada juga yang mungkin bisa kita lakukan, yang ini disebut dengan syaidul istighfar atau istighfar yang paling baik atau istighfar yang yang luar biasa, yaitu bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, engkaulah pemeliharaku, tiada sesembahan kecuali engkau, engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu semampuku. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertobat kepadamu dengan karuniamu, dan aku bertobat kepadamu dengan dosaku. Maka ampunilah aku, karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau.
Pemirsa Una TV yang berbahagia, itu tadi rangkaian tema tentang Ramadan sebagai bulan tobat. Sekali lagi, semoga momentum Ramadan kali ini benar-benar bisa kita gunakan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lampau, dan nantinya setelah Ramadan ini selesai kita benar-benar menjadi orang yang fitri kembali, menjadi orang yang suci kembali, dan kemudian kita bisa mencapai gelar la'allakum tattaqun atau menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang ke-183. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wa fahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.